Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Meskipun di rumah aja, kita mau tetap semangat ya mengikuti ibadah di rumah. Nah, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, yang pertama kita harus siapkan hati kita dan pikiran kita sebelum memulai ibadah. Dan kedua, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat setiap firman Tuhan. Dan yang ketiga, Papa dan Mama dampingi anak ya selama beribadah. Nah, jangan lupa absenkan diri dan kumpulkan hasil karya aktivitas pada link di sini atau di description box untuk mendapatkan poin. Poin yang terkumpul bisa ditukarkan hadiah loh adik-adik. Join us di Kids for Christ setiap Rabu dan Jumat jam 6 sore di Zoom link. Kita akan berfellowship bersama, bernyanyi, belajar, dan bermain. Sampai ketemu di Zoom ya. Nah, sekarang saatnya kita ikut ibadah sekolah minggu ya. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Cici harap kalian semua di rumah baik-baik aja ya. Sehat selalu dan selalu bahagia. Wah, kita kangen banget sama adik-adik di rumah ya Cici Imel. Betul. Tapi kita berharap semoga kita semua bisa berkumpul lagi. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, yuk kita sekarang mau memuliakan Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa. Adik-adik gimana duduknya coba? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau berdoa buat Tuhan. Yuk sama-sama Cici pimpin dalam doa ya adik-adik. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, hari ini kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia. Tuhan urapi ibadah kami sekolah minggu hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas antara ruang dan waktu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo, siapa yang siap jadi Laskar Kristus? Cici undang bangkit berdiri 1, 2, 3. Yeay, kita mau joget, kita mau lari buat Tuhan. Ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjambak, pasukan berkuda, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Haleluya, adik-adik pasti tetap semangat ya adik-adik. Yuk kita mau lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Yuk tepuk tangan buat Kita mau Tuhan. bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yuk. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus
segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Yuk tepuk tangan berikan untuk Tuhan. Oke Dadi, masih tetap semangat ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat Cece. Kita kali ini mau bersorak-sorai, kita mau lebih semangat lagi memuji dan memuliakan Yes. Tuhan. Oke, yuk kita mau sambil lompat-lompat ya. Berkuasa, katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi dari awal ada Yes. Tepuk tangannya yuk. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan apa Dadi? Tuhan apa? Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan lebih keras lagi ya Dadi. Tuhan Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Adik-adik, kita semua percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita. Dan apa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita yakin Tuhan selalu ada dimanapun. Walaupun adik-adik di rumah, di kamar, dan dimanapun adik-adik menonton siaran ini, Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Kita percaya adik-adik, kita di sini dengan hati yang menyembah, kita mau memuliakan Tuhan. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, yes, kuasa yang
percaya Tuhan kemenangan terjadi di tempat kami. Kita katakan sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya pada Engkau Tuhan. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kemenangan terjadi di tempat kami Tuhan. Yes. terjadi di sini. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. CC email pimpin kita berdoa. Yuk, mari adik-adik kita satukan hati kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tiaja yang akan membawakan sharing firman Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk duduk diam, untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika bangsa Israel berjuang untuk mengambil tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, orang-orang yang masih tinggal di sana gemetar ketakutan, mengetahui bahwa mereka akan segera dihancurkan. Salah satu kota besar di negeri itu bernama Gibeon. Maka kota itu membuat kesepakatan perdamaian dengan bangsa Israel. Mereka akan melakukan apa saja untuk tetap hidup. Tidak lama kemudian, Raja Yerusalem mendengar tentang kesepakatan ini dan dia marah. Raja Yerusalem ingin menghancurkan Gibeon dan mengalahkan Israel. Jadi, Raja Yerusalem bergabung dengan 4 raja lainnya dan mereka berkumpul dengan semua pasukan mereka untuk menyerang Gibeon. Ketika orang Gibeon mengetahui tentang apa yang direncanakan kelima raja Amori terhadap mereka, mereka mengirim pesan kepada Yosua. Jangan biarkan hamba-hambamu berperang sendirian. Datanglah dengan cepat dan selamatkan kami dari raja-raja Amori yang telah bergabung melawan kami. Tolong bantu kami, kata orang-orang Gibeon. Jadi Yosua segera berbaris dengan seluruh pasukannya, termasuk semua prajurit terbaiknya. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka. Aku sudah memberikannya ke tanganmu, sehingga tidak satupun dari mereka yang bisa melawanmu." Setelah perjalanan sepanjang malam dari Gilgal, Yosua dan pasukannya dengan cepat mengejar raja-raja Amori dan mengejutkan mereka dalam sebuah serangan. Seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan menyertai bangsa Israel. Saat musuh mereka lari menyelamatkan diri, orang Israel mengejar mereka dengan senjata.
Dan Tuhan menjatuhkan hujan es yang besar ke atas mereka. Dan hasilnya lebih banyak dari mereka yang mati karena hujan es daripada karena pedang orang Israel. Yosua dan anak buahnya tidak ingin berhenti berperang sampai orang Amori benar-benar kalah. Tetapi mereka kehabisan waktu. Jadi Yosua pergi menghadap Tuhan di hadapan seluruh Israel dan meminta keajaiban. Dan Yosua berdoa, katanya, "Tuhan, tolonglah kami." Yosua memohon kepada Tuhan, "Buatlah matahari dan bulan berhenti di atas Gibeon." Dan maka Tuhan menjawab doa Yosua. Tuhan menyebabkan bulan dan matahari berhenti bergerak. Ini adalah pertunjukan yang menakjubkan dari kuasa Tuhan atas ciptaannya. Tentunya Tuhan menyertai Yosua dan Tuhanlah yang berperang untuk Israel. Karena itu kita harus andalkan Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini Cici bisa bertemu dengan adik-adik maupun secara live streaming. Adik-adik, Cici berharap adik-adik di rumah sehat selalu ya dan selalu dilindungi Tuhan. Hari ini Cici mau berikan kesimpulan dari cerita firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama dengarkan tadi adik-adik. Adik-adik bisa juga baca di rumah, ayatnya ada di Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Nah adik-adik, itu adalah mukjizat yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Nah hari ini kita perlu tahu ya adik-adik bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan tepati janjinya gitu ya. Ada 3 hal yang Cici mau ceritakan buat adik-adik tentang janji-janji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang sangat besar. Nah itu Tuhan tepati. Sampai pada zaman Yosua pun bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang besar gitu ya adik-adik ya. Sampai semua bangsa-bangsa lain ingin apa? Menang atas bangsa Israel. Tapi karena penyertaan Tuhan buat bangsa Israel selalu diberikan kemenangan sama Tuhan. Nah adik-adik, itu yang pertama, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang besar, itu janji Tuhan. Dan yang kedua yaitu janji Tuhan kepada Yosua bahwa bangsa Israel ini waktu dipimpin Yosua akan menang atas bangsa Amori. Nah itu sebabnya terjadilah kejadian tadi adik-adik yang sudah kita lihat. Tuhan memberhentikan matahari, bulan, dan bintang pada waktu itu. Untuk apa? Membuat bangsa Israel bisa menang atas musuh-musuhnya, orang-orang Amori, untuk membalaskan dendamnya. Nah adik-adik, itulah janji Tuhan. Dan Tuhan tepati adik-adik, bangsa Israel menang atas orang-orang Amori. Dan yang ketiga adik-adik, Tuhan berjanji akan selalu menyertai orang Israel sampai orang Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah sampai pada akhirnya pun bangsa Israel bisa masuk adik-adik ke tanah Kanaan. Itu adalah penggenapan janji Tuhan. Hari ini adik-adik, kita perlu belajar satu hal penting dari firman Tuhan ini. Kalau kita harus tahu, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepatinya. Yang perlu kita lakukan apa adik-adik? Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya bergantung sama Tuhan. Kalau kita bergantung, itu tandanya apa? Kita selalu berdoanya sama Tuhan, berharapnya sama Tuhan, bukan sama manusia. Kita mau sama-sama ya adik-adik ya, mulai hari ini kita belajar, kita hanya terus berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita sama-sama berdoa. Kita juga mau berdoa ya buat bangsa Indonesia yang 2 hari lagi merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita yakin dan percaya juga Tuhan akan menggenapi janji-janjinya buat bangsa kita. Ayo kita sama-sama berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan, kami sudah boleh beribadah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami diingatkan kalau Engkau sudah berjanji, Engkau akan menepati janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau seperti bangsa Israel, seperti Yosua saat memimpin bangsa Israel, hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan, di masa-masa yang tidak menentu ini, kami juga mau selalu bergantung kepada Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan indah buat setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia yang 2 hari lagi Tuhan akan merayakan kemerdekaan
Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan. Tuhan, terima kasih, berkati bangsa kami, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, virus COVID juga segera pergi dari bangsa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman adik-adik supaya semuanya beribadah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini aktivitasnya kita membuat bendera. Bahan yang dibutuhkan adalah buffalo warna merah, buffalo warna putih. Nah, jika kalian nggak punya buffalo warna merah ataupun putih, kalian bisa ganti dengan kertas lipat dan juga kertas HVS. Nah, lalu tusuk sate atau juga bisa sedotan, gunting, lem, atau isolasi. Nah, caranya gimana sih? Yang pertama-tama kalian buat persegi panjang seperti ini. Kalian buat warna merah dan juga warna putih. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kalian gabungkan. Nah, waktu memotongnya hati-hati ya adik-adik. Bagi kalian yang belum bisa menggunakan gunting, kalian bisa minta bantuan orang tua. Nah, sekarang kita gabungkan. Setelah digabungkan seperti ini, nanti akan jadi bendera merah putih. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tunggu kering. Setelah kering, kalian ambil tusuk sate, kemudian kasih lem. Setelah dikasih lem, kalian ambil yang sudah jadi tadi, kalian tempel di bagian ujung bendera. Nah, nanti jadinya seperti ini. Gampang kan adik-adik? Jangan lupa dibuat di rumah ya. See you next week. God bless you. Bye-bye.